Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas mengenai kerajinan bahan lunak. Masih sama dengan pertemuan pertama, yaitu mengenai kerajinan bahan lunak. Pada pertemuan kedua kali ini kita akan melanjuti materi mengenai kerajinan bahan lunak. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video materi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke mata pelajaran prakarya. Pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas masih mengenai kerajinan bahan lunak. Nah, pada pertemuan kedua kali ini kerajinan bahan lunaknya mengenai proses produksi kerajinan dari bahan lunak. Nah, teknik yang digunakan dalam pengolahan bahan lunak itu bervariasi, antaranya itu bisa mengukir, mengecor, menempel, mencetak, dan menggulung. Disesuaikan dengan jenis bahan yang akan digunakan atau dimanfaatkan untuk produk kerajinan. Di sini ada syarat-syarat perancangan benda kerajinan. Yang pertama itu ada kegunaan. Kegunaan di sini benda kerajinan itu dibuat dengan mengutamakan nilai praktisnya, dibuat sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya itu ada mangkuk dibuat untuk wadah sayur, kemudian gelas untuk air minum. Kemudian yang kedua ada keluasan, di mana benda itu memiliki keserasian antara bentuk dengan nilai gunanya. Contohnya itu sepatu dibuat sesuai dengan ukuran dan bentuk dari kaki. Kemudian baju dibuat dengan sesuai bentuk dan ukuran tubuh. Yang ketiga ada kenyamanan. Kenyamanan itu yang berarti memberikan kenyamanan pada si pemakainya. Benda kerajinan itu dibuat senyaman mungkin agar pemakainya nyaman. Contohnya itu cangkir didesain dengan ada pegangannya supaya lebih memudahkan para penggunanya. Yang keempat ada keamanan atau safety, di mana benda kerajinan itu dibuat tidak membahayakan pemakainya. Contohnya itu ada piring dari sabut kelapa yang dibuat dengan zat pelapis yang tidak berbahaya. Selanjutnya yaitu terakhir ada keindahan, di mana benda itu dibuat dengan mempunyai daya tarik yang lebih dibandingkan dengan benda yang biasanya. Keindahannya itu dapat dilihat dari mana? Dapat dilihat dari bentuk, hiasan, atau ornamen dan bahan bakunya. Selanjutnya yaitu ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh kita dalam proses pembuatan atau perancangan karya kerajinan. Yang pertama itu kita harus menentukan bahannya dahulu. Kemudian kita mencari ide berbagai sumber. Ide dari berbagai sumber. Kita itu mau buat kerajinan seperti apa. Kemudian setelah itu kita buat sketsa karyanya seperti apa agar nantinya rancangannya bisa tersusun. Desainnya sudah ada. Kemudian tentukan sketsa terbaik. Sketsa terbaik yang sudah kita buat tadi tentukan mana yang terbaik. Kemudian ada kumpulkan alat dan bahan. Setelah itu baru kita memulai pembuatan produk. Setelah produk jadi atau setengah jadi, kita mulai uji coba atau evaluasi apakah produk ini dapat berguna dengan baik atau tidak. Kemudian adanya revisi produk. Jadi kalau produk yang kita buat tidak kurang sempurna atau kurang bermanfaat, bisa kita rubah kembali. Nah, kita masuk ke proses produksi kerajinan dari bahan lunak alam. Yang pertama, bahan lunak alamnya itu berupa kerajinan keramik, di mana keramik ini kan terbuat dari tanah liat yang bersifat plastis atau mudah dibentuk. Di mana keramik itu berarti kramos yang berasal dari bahasa Yunani, yang artinya benda pecah yang terbentuk dari tanah liat yang melalui proses pembakaran dengan suhunya berapa? Suhunya 600 derajat Celcius sampai dengan 1300 derajat Celcius, sesuai dengan jenis tanah yang digunakan, keras, padat, dan kedapan airnya. Kemudian bahan dari produksi pembuatan kerajinan keramik itu apa? Nah, bahan utama dalam produksi pembuatan kerajinan keramik ini yaitu tanah liat. Ada alat produksi dari pembuatan kerajinan keramik. Yang pertama itu ada butsir, kemudian benang atau kawat, ada spons, alat pemutar tangan, kemudian ada roll kayu. Yang selanjutnya ada tungku pembakaran untuk membakar keramik, kemudian ada alat pemutar kaki. Nah, produk dari hasil kerajinan keramik ini beraneka ragam. Salah satu beberapa di antaranya yaitu ada cangkir dan vas, kemudian ada botol, ada teko, ada vas hias, dan juga ada patung-patung hewan yang tentunya terbuat dari bahan keramik.
Bagaimana cara pembuatan kerajinan keramik itu? Nah, di sini sudah ada proses dari pembuatan kerajinan keramik. Yang pertama itu ada teknik-teknik yang dimilikinya. Yang pertama ada teknik pijat atau teknik pinch. Teknik pijat tekan ini atau pinch yaitu di mana pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah dari bentuk bola lalu dipijat tekan menjadi bentuk yang diinginkan oleh jari-jari tangan. Selanjutnya ada teknik pilinan atau teknik coil, di mana teknik pilin ini tanah liat digulung sehingga terbentuklah pilinan tanah. Kemudian ada teknik lempengan atau slab. Teknik pembuatan badan keramik menjadi lempengan dengan menggunakan roll. Kemudian bentuk lempengan ini dibuat berbentuk keramik yang bentuknya silinder atau persegi, di mana bentuk yang silinder, bentuk keramik yang silinder ini nantinya yang sudah di-roll kemudian dipotong lalu digulung membentuk persegi. Kemudian ada bentuk persegi, bentuk keramik persegi ini tanah yang sudah di-roll tadi dibentuk persegi dan dirapatkan masing-masing. Selanjutnya ada teknik cetak, di mana teknik ini digunakan untuk membuat banyak keramik dengan bentuk dan ukuran yang sama atau menggunakan mesin. Teknik cetak ini ada dua, yaitu teknik cetak kering dengan cara dipres dan ada cetak basah dengan dicor. Yang terakhir yaitu ada teknik putar, di mana pembentukan badan keramik itu dengan alat putar kaki atau kickwheel membentuk hasil yang simetris. Kemudian kerajinan keramik yang sudah jadi itu dengan menggunakan beberapa teknik dapat dikeringkan atau dengan dianginkan, kemudian lalu dibakar menggunakan tungku pembakaran. Keramik yang sudah dibentuk dapat diberi dekorasi agar keramik tampak indah dan kuat. Dekorasi diberikan itu bisa pada saat kering ataupun sudah mengalami pembakaran yang pertama atau disebut dengan biskuit. Keramik tanah liat ini dengan bakaran yang tinggi dihias dengan glasur. Nah, jadi setelah dibakar, keramik bisa dapat dihias menggunakan glasur. Glasur apa? Yaitu lapisan keras yang berkilap pada lapisan produk keramik. Jika menggunakan glasur, keramik dibakarnya 2 kali. Yang pertama itu menggunakan suhu 900 derajat Celcius. Kemudian yang kedua sekitar 1200 sampai 1300 derajat Celcius. Selain ada kerajinan keramik, ada pula kerajinan kulit, di mana kerajinan kulit ini memanfaatkan kulit-kulit hewan seperti domba, kemudian kambing, buaya, kerbau. Nah, salah satu dari produk kerajinan kulit ini apa? Salah satunya yaitu wayang. Wayang berarti artinya itu bayangan. Kulit yang dihasilkan dari hewan sapi, kambing, kerbau, dan buaya ini dapat dijadikan bahan dasar kerajinan kulit lainnya, yaitu selain wayang ada tas, kemudian ada sepatu, sandal, dompet, dan ikat pinggang. Proses cara kulit ini yaitu yang pertama dengan dicuci, kemudian direntangkan dan dijemur di bawah sinar matahari langsung sampai dia kering. Lalu digosok, dihilangkan bulu dan kotorannya dengan kapak kecil. Setelah itu kemudian kita cuci bersih lagi dan dijemur kembali. Teknik pada pembuatan kerajinan kulit ini menggunakan teknik pahat. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, proses pembuatan kerajinan kulit ini yang pertama itu kulit direndam dahulu selama 1 hari sampai dia lunak. Kemudian direntangkan atau dipentangkan dengan menggunakan tali yang kuat. Dijemur di bawah sinar matahari sampai kering. Kemudian kulit dikerok menggunakan pisau atau petel agar tipis di bagian rambut dan daging yang masih tersisa di dalamnya. Kemudian dikerok bagian dalam dahulu agar lebih berkurang dan kulit berkualitas. Lalu kerok bagian luar sedikit, hanya bagian bulunya saja agar tidak mudah patah. Setelah itu kerok dengan satu arah atas ke bawah. Bersihkan kembali dengan air. Kemudian kulit yang sudah dikerok lalu diamplas dan dijemur kembali hingga kering merata. Apa sih bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatan kerajinan kulit ini? Nah, bahan yang digunakan yaitu berupa kulit tersamak yang berasal dari hewan sapi, domba, kerbau, serta pewarna. Kemudian alat dalam pembuatan kerajinan kulit ini ada pahat, khusus yang digunakan untuk kulit, kemudian pembolong kulit, mesin jahit, gunting, dan jarum jahit untuk kulit.
Kerajinan selanjutnya yaitu ada kerajinan dari adonan tepung atau biasa disebut dengan flour clay. Flour clay adalah sejenis bahan tepung yang dibuat menjadi adonan. Adonan ini dibuat sedemikian rupa sehingga kalis dan lunak dan nantinya mudah dibentuk yang biasa disebut dengan play-doh. Adapun alat-alat dan bahan yang dapat digunakan pada pembuatan kerajinan flour clay ini yaitu ada bahannya itu seperti tepung terigu, tepung tapioka, tepung sagu, lem putih, semprot clear, dan cat akrilik. Kemudian ada bahan tambahannya berupa peniti, kemudian penggantung kunci, dan juga koin. Selanjutnya bahan tambahannya bisa berupa magnet. Alat pembuatan kerajinan flour clay ini ada mangkuk, kemudian ada plastik, baskom, kemudian ada spatula, triplex, dan sendok. Nah, produk hasil dari kerajinan adonan tepung atau flour clay ini biasanya digunakan sebagai souvenir atau kado atau sebagai sebuah kenang-kenangan karena bentuknya yang kecil, lucu, unik, dan menggemaskan. Selanjutnya, bagaimana sih proses pembuatan kerajinan flour clay ini? Yang pertama yaitu semua tepung dicampur dan dilumuri oleh air. Kemudian adonan diaduk hingga kalis. Adonan yang sudah jadi kemudian ditetesi warna makanan dan aduk hingga rata. Adonan setelah diwarnai kemudian dibentuk sesuai dengan selera. Kemudian adonan yang sudah diberi pewarna itu kemudian diaduk hingga rata, dan setelah itu adonan bisa dibentuk sesuai dengan selera, misalnya dibentuk gantungan kunci berbentuk anak-anak, kemudian lalu disemprotkan clear dengan dikilap dan diawetkan. Kerajinan dari bahan alam yang terakhir yaitu ada kerajinan dari getah nyatu. Getah nyatu ini berasal dari pohon nyatu yang ada di hutan Kalimantan yang kemudian dimanfaatkan oleh suku Dayak sebagai bahan kerajinan. Getah dari pohon nyatu ini merupakan bahan utama pembuatan kerajinan yang banyak kita jumpai di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Pohon nyatu itu tumbuh di tanah berawa dan sebagian ada pada tanah yang kering dengan jenis tanah liat atau tanah yang berpasir. Getah dari pohon nyatu ini bisa digunakan apabila pohon nyatu sudah mencapai tinggi 20 sampai dengan 500 meter di atas permukaan laut, dengan usianya sudah mencapai 6 bulan dan tinggi 8 meter. Getah dari pohon nyatu ini diambil dengan persetujuan adat setempat. Adapun alat dari pembuatan kerajinan getah nyatu ini yaitu ada gunting, kemudian kuas, roll atau botol sebagai penggiling, sendok, papan pengilas, dan ada sendok kecil. Kemudian bahan-bahannya dalam pembuatan kerajinan getah nyatu ini ada getah nyatu, kemudian ada air dingin dan air panas, yang dimana air panas ini selalu dalam rebusan. Kemudian ada pewarna alami dan bisa juga pewarna sintesis. Hasil dari produk kerajinan getah nyatu ini bisa berupa patung, di mana patung ini biasanya berbentuk perahu naga atau perahu burung tingang sesuai dengan adat Kalimantan Tengah. Kemudian perahu burung tingang ini merupakan salah satu perahu yang menggambarkan suku Dayak di kala berperang. Selain itu ada juga perahu yang digunakan dalam upacara adat Tiwah, yaitu upacara mengantarkan tulang orang yang sudah meninggal. Selain berbentuk perahu, bentuk kerajinan dari getah nyatu ini juga dibentuk menjadi replika prajurit Dayak lengkap dengan cawat, mandau, dan talawang. Selain karena berwarna-warni, getah nyatu diolah karena memiliki tingkat kedetailan yang tinggi, serta bentuknya unik dan cocok untuk hiasan atau pelengkap dekorasi ruangan. Harga yang dimiliki oleh kerajinan dari getah nyatu ini tergantung bentuk dan ukuran yang dibuat. Adapun proses dari kerajinan getah nyatu ini, yang pertama perebusan batang pohon, yaitu sebanyak 3 kali agar mendapat getah yang baik. Getah nyatu direbus terlebih dahulu sebelum dibentuk agar lunak dan mudah dibentuk. Ambil getah nyatu dan giling agar memperoleh ketipisan tertentu.
Kemudian, getah yang sudah digiling direbus kembali agar lebih lunak. Setelah direbus, getah ditarik hingga panjang untuk memperoleh ketipisan tertentu sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian ada getah yang sudah tipis dapat dibentuk aneka kerajinan khas Kalimantan. Contohnya ada karya gantungan kunci dan berbentuk perahu yang sudah dijelaskan tadi. Nah, demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini mengenai proses produksi kerajinan dari bahan lunak alam. Pertemuan ketiga berikutnya kita akan membahas mengenai proses produksi kerajinan dari bahan lunak buatan dan kemasan dari produk dari kerajinan bahan lunak buatan dan kerajinan bahan lunak alam. Ustazah Zahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi penjelasan materi pada pertemuan kedua kali ini. Selanjutnya silahkan kerjakan semua tugas-tugas dan soal kuis yang telah Ustazah berikan sebagai bukti bahwa kalian telah mengikuti pembelajaran pada pertemuan kedua kali ini. Baiklah, Ustazah akhiri. Ustazah mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.